ketika beliau menyampaikan niatnya, saya tuh nangis, Pak. Iya, iya. Yang saya bisa bilang, Boy, bisa bantu Ambo mewujudkan ini, Bismillah. Udah itu. Iya. Jadi ada rasa tanggung jawab saya mewujudkan, membantu beliau untuk apa yang diinginkan sama beliau ini terwujud gitu loh, Pak. Kalaupun ada permasalahan atau perbedaan pendapat segala macam, kita saling terbuka dalam menyelesaikannya. Kalau ada pun konflik itu mendewasakan, bukan memperlebar atau memicu enggak, tapi lebih mencari titik bersamaan ya. Persamaan dan mendewasakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di tayangan podcast yang ke-19, Tendangan Bebas Hafiz. Saya hari ini berada di sebuah daerah yang memang cukup sejuk, tidak dikatakan dingin, di daerah Kecamatan Payung Kaki, tepatnya di Sirukam Dairi. Menjadi spesial bagi saya selaku host karena memang di tahun 2015 ke bawah lah, 2018 ke bawah lah, daerah ini seperti tidak bertuan. Kita melihatnya pun lalu kadang-kadang malam takut. Tetapi di tangan dua orang pengusaha lokal ini berubah. Nah, tentu kita akan bicara panjang lebar dengan Pak Budi dan Pak Boy. Apa sih motivasi dan gagasan beliau sehingga memang Pak Budi harus bolak-balik ke Jakarta, Pak Boy pun harus bersiap-siap menyelesaikan investasi. Saya tidak tahu apakah ini besar atau kecil, nanti kita kuliti lah, kita roasting dikit-dikit. Selamat jumpa Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Boy. Waalaikumsalam, Pak Hafiz. Terima kasih. Saya nggak tahu mulai dari Pak Budi atau Pak Boy, tapi mungkin dari Pak Budi. Ya, Budi. Ya, Iya, terkait dengan gagasan awal ini Pak Budi, berdirinya Sirukam Dairi. Dulu saya kalau dari Solo atau orang Halan Panjang dari Solo ke sini biasanya kalau udah lewat di sini itu biasanya naik mobil kencang-kencang itu karena takut kiri kanan. Tapi di tangan Pak Budi ini bisa berubah sampai justru ke Halan Panjang. Silakan Pak Budi. Iya, itu pertanyaan yang paling sering. Kenapa bikin, Pak? Iya. Kalau jawab motivasi dan gambar besarnya 2 hari nggak selesai ceritanya, Iya. Pak. Tapi mungkin yang pertama itu adalah janji sama orang tua, Pak. Iya. Jadi ketika lulus tahun 97-98, orang tua suruh pulang ke Padang lah gitu kan, bantu. Dia bilang, nantilah, dia bilang, kalau saya berhasil insya Allah saya pasti pulang ke Padang, dia bilang. Insya Allah saya akan bangun Sumbar, dia bilang. Nah, itu janji yang Terucap ya. terucap. Kemudian ada beberapa dorongan atau keinginan buat membangun itu. Kemudian baru tahun 2015 lah, itu baru serius benar untuk memikirkan apa yang mau dibikin. Ya. Nah, kebetulan memang saya bidangnya di investasi, Pak. Melihat banyak industri-industri. Ya. Jadi dari sekian banyak industri yang kita lihat, industri yang paling cocok punya competitive advantage buat dikembangkan di daerah Sumatera ini dan Indonesia itu adalah industri persusuan. Iya, iya. Nah, karena dia punya kebermanfaatan banyak, multiplier efek ekonomi yang luar biasa, ya kan? Dan punya potensi keberlangsungan hidup itu panjang. Kalau kita lihat kayak di Jawa gitu kan ya, industri persusuan itu udah berkembang lebih dari 50 tahun. 50 tahun. Dari tahun 1970-an sampai sekarang. Gitu. Nah, kalau kita belajar dari negara-negara di Eropa, mungkin ada yang ya koperasi susunya atau industri susunya ya udah berumur lebih dari ratusan tahun. Nah, itu jadi ini industri yang punya daya tahan. Kemudian industri yang cocok buat daerah Sumatera Barat dan industri yang punya multiplier efek ekonomi yang luar biasa dan kemanfaatan yang besar sekali seperti itu. Cuma memang ya buat menegakkan industri ini luar biasa susahnya, Pak. Gitu. Nah, ya tapi kami udah mencoba memitigasi semua resiko ya walaupun saya bilang sama Pak Boy bahwa secara hitung-hitungan bahwa potensi ini gagal itu sangat besar sekali karena kami nggak punya pengetahuan, nggak punya pengalaman di bidang ini, tapi kami punya tekad, usaha keras, doa, insya Allah ini bisa berhasil. Gitu.
Yang tugas kami cuma berusaha, Pak. Iya. Luas lahannya berapa ini Pak Boy? 21 hektar, Pak. 21 hektar itu sudah teroptimalkan semua Pak Boy? Alhamdulillah sudah. Nah ini kan luar biasa ini. Kita kan biasanya kalau katakanlah investor datang ke Sumatera Barat, kemudian yang menjadi persoalan kan biasanya tanah, ini pusako, ini dan segala macam. Tetapi ketika Pak Budi dan Pak Boy mencoba bermain di wilayah persapian dan persusuan di Kabupaten Solo ini, justru tidak ada masalah, karena memang kita melihat ini termasuk konsep go green juga ini, karena ada penghijauannya di sana. Nah, selama proses itu ada kendala nggak di tingkat lokal, Pak? Alhamdulillah enggak, Pak. Karena dari awal kita udah sounding ke masyarakat. Pak Boy udah 2 kali sebelum kita bikin ini, kita memaparkan rencana kita ya, Boy ya, ke masyarakat bahwa inilah kita yang bangun. Ketika kita bangun, kita janji, pokoknya kita akan maksimalkan potensi putra daerahnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga 90% juga pekerjanya orang. Hampir 90%. Nah, ini yang luar biasa. Pekerjanya adalah masyarakat lokal, Kecamatan Payung Sekaki, tepatnya di Nagari Surukam. Kebetulan istri saya juga orang Surukam di bawah, di sebelah mana. Ya, jadi sering bolak-balik dulu, makanya saya cerita. Unit usahanya yang sudah jalan apa ini sekarang, Pak? Unit usahanya pertama itu peternakan sapi perah. Sapi perah ya. Sapi perah. Jadi kalau industri itu industri peternakan, Pak. Iya, nah, setelah ada susu, kemudian kita olah menjadi produk. Nah, itu industri pengolahan susu. Nah, yang kita udah hasilkan seperti ada susu segar, susu pasteurisasi, kemudian ada yogurt, kemudian ada mozzarella, ada natural cheese. Termasuk rotinya ini ya. Nah, ya turunannya berikutnya itu tadi kita juga punya kafe dan resto, juga diurus oleh orang Surukam semuanya, yang belajar bikin cheesecake, Pak. Iya. Bikin cheesecake, apa namanya, Bu? Ini roti sus. Roti sus. Nah, gitu. Kemudian kita juga melihat potensi lain yang dikembangkan, tapi kita belum mengembangkannya secara masif, yaitu industri minyak kasiri. Nah, makanya kita karena di alam Sumatera Barat itu dianugerahi satu curah hujan yang tinggi, kemudian matahari yang melimpah, sehingga produk asiri Sumatera Barat itu unggul dibandingkan daerah lain. Iya. Nah, cuma ini nggak berkembang. Nah, kita coba mengembangkannya pelan-pelan. Nah, kita setelah ada minyak asiri pun kita jadi produk turunan berikutnya. Nah, inilah produknya. Kita ada bikin pomade, kemudian kita ada bikin pengharum ruangan, ada minyak rambut ini, minyak aromatik, seperti minyak urut, itu kan seperti itu. Ada sabun mandi juga, ada sabun mandi juga seperti itu, Pak. Jadi kami ya itu tadi mendesain industri itu benar-benar dari hulu ke hilir semuanya. Iya. Seperti itu. Nah, jumlah sapinya sekarang berapa, Pak? Total sekitar 250, Pak. Kalau melihat pangsa pasarnya yang ada di Sumatera lah, ini sudah cukup atau masih jauh ini, Pak Bud? Jauh kurang, Pak. Sih. Jauh kurang. Jadi kami pernah kita memenuhi kebutuhan rata-rata di Sumatera Barat, berapa sapi yang kita harus adakan. Itu studi kami kurang lebih 6 tahun 6 tahun yang lalu ketika sebelum kami bikin. Kami perkirakan butuh 11.000 ekor sapi, Pak. 11.000 ya, untuk memenuhi kebutuhan di Sumatera. Sumatera Barat, terus Pekanbaru. Kita Pekanbaru. Tidak masuk ke Pri ya, belum masuk. Belum. Cuma kota Pekanbaru aja. Cuma Pekanbaru aja. Iya. Gitu. Itu ada 11.000 yang kita butuhkan. Nah, kebayang, Pak, 11.000 ekor sapi itu butuh hijauan. Iya. Nah, kita menghitung kurang lebih hijauannya kita butuhkan 4.000 hektar. Lahan hijauan. Jadi lahan yang tadinya nggak produktif kita bisa produktif menjadi lahan hijauan, rumput dan segala macam. Nah, kemudian kita juga butuh pakan lainnya, Pak. Misalnya kita pakai ubi kayu. Lokal juga, Pak Budi? Lokal juga. Tapi tadi karena masyarakat di sini belum mensupport, kami beli dari daerah lain seperti Payakumbuh. Iya, berarti kan masih lokal Sumatera Barat. Masih lokal Sumatera Barat. Iya. Saya heran ini Pak Boy, kenapa sih capek-capek di Kabupaten Solo ini investasi? Kenapa sih? Ini pertanyaan yang selalu mengelayut. Kenapa sih Pak Budi selain dari pesan orang tua, kenapa harus ke Solo ngambil ini? Kan bisa di Bukit Tinggi, bisa di apa segala macamnya. Ya. Kenapa sih? Ya, jodoh, Pak. Jodoh ya. Jodoh, Pak. Jadi ketika
mau bikin usaha, kami bikin mapping potensi daerah mana yang cocok. Ya. Daerahnya cocok itu adalah Kabupaten Solo atau Payakumbuh 50 kota. Nah, kami cari tanah, ketemunya di sini. Jadi di sini dapat minimal ketinggian. Ketinggian minimalnya 850. Idealnya di atas 1000. Di atas 1000. Tapi 850 udah oke lah gitu loh. Nah, kemudian daerah ini daerah pertanian gitu loh. Yang kita bisa kembangkan seperti itu. Kemudian dekat juga dengan target pasar kami yang pertama misalnya kalau di sini Padang, dekat ke Padang. Kalau di Payakumbuh mungkin dekat ke Pekanbaru atau ke Payakumbuh gitu lah. Seperti itu, Bukit Tinggi gitu. Di apa? Saya coba searching tadi ya Pak. Sambil di mobil saya searching. Ternyata ini terbesar di Sumatera Barat. Iya, Ternyata ini terbesar di Sumatera Barat, dan yang spesifiknya di luar usaha produksi susunya, peternakannya, kita lihat ini dikemas menjadi sebuah kawasan agrowisata yang sekaligus memberikan edukasi. Dan kita lihat tadi saya sempat macet ini Pak Budi. Iya. Lebih dari 1 jam saya macet, saya mohon maaf ini. Karena memang ada lebih dari 500 atau 600 orang hadir hari ini. Ini apa sih rahasianya Pak Budi? Agrowisata ini konsepnya ya? Ya, kami mencoba memberikan sesuatu yang unik Pak. Ya. Buat agrowisata, ya, buat wisata Sumatera Barat. Sumatera Barat ini indah Pak. Ya. Mau kemana aja indah. Mau ke pantai indah, ke gunung pun indah gitu kan ya. Tapi ya kalau tidak dipaketkan dengan sesuatu yang berbeda, nah orang nggak akan datang berulang. Nah makanya kita bikin tadi kita kemas ini sebagai wisata ramah keluarga yang kalau orang datang sini bapaknya senang bisa ngopi lihat ayam berkokok gitu kan ya. Ibunya bisa selfie dan menikmati tanaman atau bunga gitu kan ya. Anak-anaknya juga bebas bermain tanpa khawatir gitu loh. Belum lagi kita menikmati udara yang segar. Alhamdulillah Pak. Ya. Iya. Alhamdulillah. Pak Boy, selama di lapangan ada kendala nggak Pak Boy? Nah, ini nih. Keluhan pengunjung dan segala macamnya. Jadi yang pertama saya tekankan Pak, alhamdulillah sejak kita sebelum ini mulai fisiknya, kami itu udah sowan ke nagari lah. Jadi mengenalkan diri dan apa yang kami akan buat gitu ya kan. Alhamdulillah kami dengan niat yang tulus ya kan, kami disambut sama masyarakat dan nagari. Dan walaupun misalnya ada masyarakat yang minta komitmen gitu loh, setelah kami sampaikan, tolong Pak nanti kalau mau itu berdiri, tolong sebagian pekerja kami dari pekerjanya dari masyarakat lokal. Ya. Baik Pak. Pak, tolong ada lagi masyarakat yang agak vokal, ya kan? Pak, tolong bikin tertulis Pak. Biasanya kalau investor itu biasanya janji, biasanya nggak ada itu katanya kan. Boleh Pak, silahkan saya bilang. Saya tantangan sekarang, saya bilang kan. Tapi nggak ada juga yang berani nyodorin kertas Pak. Tapi alhamdulillah intinya separuh yang diminta kami kasih 90%. Dairi surukam dairi buktikan bukan 50%, tapi balas 90%. 10%-nya cuma dari kerja dari luar yang nggak ada skill. Yang punya tenaga ahli lah, yang ahli lah ya. Nah betul di sini. Nah makanya Bapak lihat alhamdulillah sampai sekarang tidak ada satupun warga yang minta, biasanya oknum tertentu minta kalau ada material yang masuk atau apa, alhamdulillah tidak ada Pak. Tidak ada sama sekali, ya kan. Jadi alhamdulillah kami pun selalu kadang-kadang diskusi, kenapa kita ini dimudahkan aja sama Allah, ya kan, dipertemukan sama orang-orang termasuk yang bekerja. Jadi dari awal itu Pak, ya kan, kalau land clearingnya Pak Iskanovis sudah yang bantu kami, ya kan. Berikutnya yang membangun ini Pak, itu masyarakat Siruta Pak, sipilnya. Konstruksinya ya. Betul Pak. Nah jadi ada blessing in disguise gitu ya. Jadi awalnya memang kami ada kontraktor yang Pak Budi ambil dari Jawa gitu kan, udah ahli dibikin. Ternyata itu tadi ada proyek yang nggak bisa diundur gitu loh, tambah besar proyeknya gitu ya kan. Akhirnya Pak Budi bilang sama saya, Boy gimana? Ini Pak Farhad nggak bisa ini, ya kan? Mereka menyerahkan sama kita untuk cari kontraktor lokal yang bangun ini, ya kan? Oke, kita cari kontraktor lokal. Kenapa nggak cocok Pak? Jadi angka penawarannya gitu ya kan. Terus Pak Budi nantang saya, Boy kalau kita aja yang bikin sendiri gimana, berani nggak Boy katanya kan? Kita konsultannya. Konsultannya tetap beliau, tapi kita yang melaksanakannya Pak gitu ya kan. Kalau saya kan kata pimpinan
Bismillah aja semua yang kita coba gitu ya kan. Tapi itulah, di balik itu semua kita dipertemukan sama orang-orang yang membantu kita Pak gitu. Ya kan, bukan menjahatkan kita atau bukan mencurangi kita gitu loh. Nah itu selalu kami sampaikan. Jadi kami ini mewujudkan ini karena ada kemudahan semua dan Allah dipertemukan sama orang-orang pihak-pihak gitu loh. Karena itu tadi apa yang diniatin awal sama Pak Budi ini sebagai owner gitu ya kan, yang punya yang pertama menginisiasi untuk menjadikan ini dengan segala kebermanfaatannya. Kalau ini berdiri, ya kan, itu tuh ya. Jadi nggak ada yang lain gitu. Jadi kalau kami ini ilmu nggak ada, pengalaman nggak ada. Iya. Ya, cuman pendekatannya memang pendekatan social engineering kata orang gitu ya kan. Jadi saya coba di lapangan mendekati masyarakat, tokoh masyarakat, kulturnya, budayanya. Betul Bapak. Kemudian pihak-pihak baik dari aparat kita, Pemda, dari kepolisian, dari ini itu kita diskusi. Malahan itu di awal-awal kita itu disupport sama Pak Kapolda, Pak Tony Hermanto. Oh iya kan? Pak Tony ya. Untuk waktu awal kita ngembangin nilam ya. Karena dilihat kita seperti ini, udah baik itu ada ini lahan Polda itu terbengkalai. Kalau mau pakai 25 hektar silahkan pakai. Nah itu tuh di awal tuh Pak. Oh yang tempat latihan menembak, betul ya. Betul Bapak. Ya kan, jadi alhamdulillah banyak pihak yang semua kami di awal. Ya semuanya dimudahkan benar Pak. Dimudahkan sama orang-orang yang membantu, yang punya visi yang sama dan melihat apa yang kami kerjakan ini untuk kemanfaatan yang luar biasa gitu. Ya kan, baik di masyarakat lokal maupun untuk Kabupaten dan Sumatera Barat umumnya gitu. Jadi itu intinya gitu loh Pak. Jadi alhamdulillah semua dari pihak apapun mendukung kami gitu. Jadi nggak ada gangguan. Kalau Bapak lihat lahan 21 hektar ini nggak dipagar Pak. Bapak coba lihat kami pagar. Jadi pagar sosial. Lingkungan yang memagari kami. Alhamdulillah. Bukan harus tembok beton dan segala macamnya, tetapi memang masyarakat lokal justru bersyukur dengan adanya Surkam Dairi. Betul. Lingkungan yang memagari kami, yang menjaga kami. Edukasinya ini seperti apa ini ke pengunjung ini Pak Boy? Mungkin biar lebih tahu, mungkin jangan sekedar agrowisata, bisa lihat sapi atau apa. Ya, jadi ada paket-paket yang kami jual Pak. Jadi ada paket tur edukasi, ya kan, di samping paket wisata keluarga. Jadi kami ada jual paket edukasi. Jadi untuk anak-anak sekolah, ya kan. Jadi bisa anak-anak tuh wisata sambil belajar, ya kan. Kalau selama ini kan mereka cuma kenal produk susu aja di televisi atau di toko-toko gitu lah kan. Atau jangan-jangan kenalnya hanya kental manis ya. Betul Bapak. Nah, jadi semuanya itu anak-anak bisa ngelihat fisik sapinya, oh kandangnya seperti apa, cara kasih makannya seperti apa, oh pengolahan limbahnya seperti apa, kemudian pabrik untuk merahnya juga seperti apa, itu semua kita iniin. Malah sekarang ada kelas bioteknologi namanya. Nah, itu edukasi untuk ngajarin mereka bikin yogurt atau bikin keju, itu diajarin Pak, ada kelasnya sekarang. Kelasnya ini menarik ini. Iya, betul Bapak. Biar didengar sama publik ini. Iya, jadi kami ini saat ini ada kelas bioteknologi namanya. Jadi anak-anak juga bisa bikin yogurt itu seperti apa gitu loh ya kan. Cuma tahu yogurt ya kan. Oh minumannya seperti ini, ada rasa asamnya. Tapi gimana bikinnya? Dari susu bahan bakunya apa sih sebenarnya? Itu diajarin Bapak. Iya. Nah, ya kan. Luar biasa ini. Kemudian distribusinya nih Pak Bu. Distribusi susunya untuk Sumatera Barat sekarang sudah jalan itu. Sudah ada kerjasama. Belum, distribusi itu baru terpusat di Padang, Payakumbuh. Nah, buat membentuk pasar ini butuh waktu. Masih ada banyak susu yang belum terserap. Nah, buat susu yang nggak terserap tadi, kami jadikan keju natural. Keju ya. Karena keju natural itu dia punya daya tahan yang lama dan nggak ada expired date-nya. Itu. Ya, saya sering beralih-alih ya, Pak Boy. Kadang-kadang kan karena memang kita tidak punya catatan, karena kita bicara santai. Saya melihat ini paving block jalan-jalan ini biaya sendiri nih Pak Boy. Iya betul ya Pak. Biaya sendiri ya. Wah, ini yang luar biasa ini. Nah, kemudian untuk bangunan-bangunan ini kan memang berdua ini Pak Budi, atau Pak Budi yang ownernya Pak Budi ya. Kita melihat begini, bangunan ini sudah berdiri, tentu mesti ada support. Kita melihat supportnya bisa dari pemerintah daerah, dan memang seperti yang kita diskusikan di awal tadi,
Kabupaten Solo ini di zaman pemerintahan yang lama bagian dari kabupaten yang paling tinggi tingkat stuntingnya. Tentu ini harus ada terobosan dari pemerintah daerah. Salah satunya untuk mengatasi stunting ini adalah susu. Dan ini sesuai dengan program Pak Prabowo hari ini, Pak Presiden kita. Beliau ingin memberikan makan bergizi yang gratis dan segala macam. Membuka peluang nggak dari Surkamda Dairy untuk hal-hal ini dikerjasamakan dengan MBG, Pak? Iya, sangat terbuka Pak, dan kami juga sudah di-approach oleh Badan Gizi yang di provinsi untuk mensupport kalau mereka memulai program MBG, seperti itu Pak. Ya, cuma ya tadi kan kalau program MBG jalan semuanya susu kita pasti kurang Pak. Pasti habis dia. Pasti habis. Minus dia kurang. Karena jangankan buat Sumatera Barat, mungkin buat Kabupaten Solo dan Kota Solo kalau benar-benar jalan semuanya udah habis Pak. Udah habis ya, untuk lokal aja udah habis. Kalau jalan semuanya, tapi saat ini kan belum jalan Pak. Nah, seperti itu. Potensi dikembangkan lebih jauh itu besar. Cuma itu tadi mengembangkannya ini susahnya luar biasa Pak. Susah atau belum ini Pak Bud? Kalau sekelas Pak Budi saya kira ini belum ini. Mau langkah ke tahap yang lebih tinggi nih. belum pernah ada Pak daerah mengembangkan industri persusuan itu sendiri Pak. Ya. Tadi kita sudah diskusi bahwa industri susu ini kan berkembang di Jawa Pak. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Semuanya minimal ada 3 stakeholder yang terlibat. Pertama, industri pengolahan susu. Ya. Jadi ketika pemerintah mau mendirikan itu, dikasih izin dulu nih industri pengolahan susu buat membuka pabrik susu. Ya. Yang mana bahan bakunya boleh impor waktu itu di awalnya. Misalnya kalau di Jawa Barat, di Bogor itu ada Frisian Flag, di Bandung itu ada Ultra Jaya, kemudian Jawa Tengah ada Sari Husada, Jawa Timur ada Nestle. Nestle ya. Dikasih izin semuanya. Nah, susu nggak ada, boleh impor. Tapi kemudian pemerintah bilang gini, saya buat mensupport industri ini, kita dirikan sentra-sentra peternakan sapi perah. Di Bogor ada, di Bandung ada, di Boyolali Jawa Tengah ada, di Malang Jawa Timur ada, dikembangkan. Pemerintah membuat program pengadaan sapi, nah kemudian juga mendirikan koperasi susu. Ya. Nah dari situ susu yang diperoleh wajib diserap oleh industri. Nah, itu kan ada polisi pemerintah Pak yang terlibat di situ. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa industri pengolahan susu itu juga ada, pemerintah membuat program Kanan Bergizi 4 Sehat 5 Sempurna waktu itu. 4 Sehat 5 Sempurna, yang mana susu yang dihasilkan oleh industri tadi diberikan kepada masyarakat untuk perbaikan gizi masyarakat. Jadi, ada 3 stakeholder minimal, industri pengolahan susu, masyarakat, ya, kemudian yang sebagai peternak, kemudian pemerintah melalui intervention policy-nya tadi. Nah, di sini kita sebagai swastanya memulai untuk mendirikan peternakan dan industri pengolahan sapi perah tadi. Yang kita harapkan itu tadi ada, kalau ada keinginan buat bersama-sama memajukan daerah, kita butuh intervention policy tadi dari pemerintah atau Pemda setempat. Ini untuk menciptakan demand tadi Pak. Jadi ada pemerintah membuat kebijakan karena pemerintah juga punya anggaran, bikin policy yang untuk meng-create demand sehingga apa susu yang dihasilkan oleh industri tadi itu bisa diserap sama pasar. Dan kehadiran Koperasi Merah Putih kan menjadi ruang baru juga sebenarnya kalau memang ini menjadi sebuah target oleh pemerintah daerah. Dan kami kira untuk Kabupaten Solo memang seperti yang disampaikan Pak Budi tadi, baik dari kondisi alamnya maupun memang cuacanya maupun suhunya cukup lumayan bagus untuk ini. Sekali-sekali ajak juga investor ini Pak Budi ini ke selatan kayaknya ini itu ada yang 1.400-an tuh Pak Budi. Itu ideal Pak, di atas 1.000 ideal. Nah, itu ideal sekali. Harapannya ke depan ya kita sudah memulai apa yang kita bisa lakukan. Nah, kapasitas kami ya segini Pak. Kita mulai dengan segala keterbatasan membuat ekosistem peternakan, peternakan sapi perah dan industri pengolahan susu. Nah, kami berharap kolaborasi positif, sinergi positif antara kami dengan stakeholder yang lain untuk mengembangkan
potensi yang lebih besar lagi. Nah, yang kami lakukan ini, kalau orang bilang besar, buat ini dari blueprint kami cuma fondasi kecil, Pak. Iya, iya. Nah, kita ingin membuat industri yang punya keberlangsungan jangka panjang yang bisa dikembangkan terus-menerus oleh anak dan cucu kita nanti. Bisa sustainable. Sustainable, Pak. Betul. Pak Boy, harapannya Pak Boy? Ya, kalau harapan kami sudah memulai dan sudah menciptakan produk. Ya. Tapi memang untuk supaya produk kami ini bisa diserap pasar, ya kan, tidak bisa kami sendiri, Pak. Seperti yang disampaikan sama Pak Budi tadi, butuh, ya kan, intervensi kebijakan polisi dari pemerintah daerah, baik melalui kebijakan politik anggaran. Misalnya kalau kami dengar ada Pemda yang akan bantu untuk memulai juga. Ya kan, untuk bagi-bagi susu gratis ini kepada siswa pelajar, dan kami berharap besar dukungan itu bisa diwujudkan. Pak Bupati dan Pak Wabuk ini dengar, saya kira ini dengar ini cerita ini karena memang hari ini kita bukan perwakilan pemerintah, iya, baik. Tetapi di DPRD kita lihat memang karena kondisi ini belum selesai Impres 01 2025 tentang efisiensi. Tapi ke depan saya kira komitmen seorang bupati dan wakil bupati mungkin akan bisa jalan dan akan kita tagih nantinya di parlemen, termasuk memang ya politik anggarannya di DPRD nanti. Karena jangan kita bicara yang agak-agak tinggi sementara memang orang yang putus sekolah aja di Kabupaten Solok sudah hampir 4.500 lebih. Karena memang ada faktor kemiskinan, faktor stunting dan segala macamnya. Baik Pak Boy dan Pak Budi, makasih banyak. Saya kira begini, terakhir sekali. Kalau tadi terakhir, sekarang terakhir sekali. Apa sih rahasianya Pak? Kok bisa kompak terus Pak Budi dan Pak Boy? Biasanya kalau pengusaha Minang, kalau sudah berdua biasanya paling lama bertahan 1 tahun 2 tahun. Nah ini kan kompak sekali saya lihat ini, saling support ini. Mungkin dari Pak Boy dulu. Jadi, beliau ini Pak, teman saya dari kecil Pak. Iya. Dari SD kami berteman. Di Padang. Di Padang. Iya. Dia udah 6 tahun. Kemudian SMA juga ketemu lagi. Kuliah 1 tahun di UNAN, tapi beliau alhamdulillah karena pinter lompat ke UI. Saya tetap di Padang. Jadi ketika beliau menyampaikan niatnya, saya tuh nangis Pak. Iya. Yang saya bisa bilang, Boy, bisa bantu Ambo mewujudkan ini, bismillah, udah itu. Iya. Jadi ada rasa tanggung jawab saya mewujudkan, membantu beliau untuk apa yang diinginkan sama beliau ini terwujud gitu loh Pak. Udah itu aja. Jadi saya siap aja, dan bismillah Bud, kita kerjakan, termasuk tantangan, Boy, kita aja bikin sendiri ini, bismillah Bud. Jadi semuanya siap aja Pak, bismillah. Jadi nggak ada yang lain gitu loh. Kalau saya di lapangan ya apa yang disampaikan big boss saya ini Pak Budi Budar, saya siap aja, bismillah, oke, siap. Ya. Jadi nggak ada kata ini. Ya, benar. Pak Budi nih, rahasianya nih. Ya, kalau kami saling terbuka Pak. Jadi kalaupun ada permasalahan atau perbedaan pendapat segala macam, kita saling terbuka dalam menyelesaikannya. Kalau ada pun konflik itu mendewasakan, bukan memperlebar atau memicu enggak, tapi lebih mencari titik persamaannya. Persamaan dan mendewasakan. Nah karena itu tadi, dan kita sadar bahwa kita nggak tahu Pak, kita nggak punya pengalaman, kita nggak punya ilmu, kita bisa belajar dan semuanya bisa bikin salah. Makanya kita saling mengingatkan. Kalau saya salah, Pak Boy ingatkan. Kalau Pak Boy salah, saya ingatkan. Seperti itu. Jadi itulah kami ya, dan kami sama-sama berniat bersama-sama mencoba mewujudkan cita-cita ini. Ya, makasih Pak Budi. Sama-sama. Singkat saja memang diskusi kita, Pak Boy. Makasih banyak. Demikian saya coba ambil beberapa kesimpulan dari podcast kita. Pertama, memang sangat jarang pengusaha Minangkabau atau pengusaha Sumatera Barat yang mau pulang kampung dan capek-capek mengurus persoalan investasi ini di kampung. Walaupun Pak Budi dan Pak Boy sampaikan ini baru kecil, tapi alhamdulillah, karena memang begini, ketika kita bicara pengusaha Sumatera Barat biasanya rata-rata besar di luar. Ketika kita ajak investasi ke kampung halaman, persoalan tanah jadi masalah, persoalan masyarakat lokal jadi masalah.
Di titik itu tantang terbesar itu sudah diselesaikan oleh Pak Budi dan Pak Boy. Kita berharap ke depan ini ada program-program baru dari pemerintah daerah, baik makan bergizi gratis dari pemerintah pusat yang perlu support dari pemerintah Kabupaten Solok. Saya yakin dan percaya di bawah kepemimpinan Pak John Pandu dan Pak Chandra bisa mewujudkan masyarakat bebas dari stunting. Angkanya kapan perlu kita yang paling rendah di Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga tentu kepada publik kita sampaikan ini adalah investasi yang betul-betul ramah dengan lingkungan. Baik penghijauannya, baik agrowisatanya maupun edukasinya. Tentu tidak salah saya mengajak kita semua untuk menikmati keindahan ini. Mana tahu bisa juga saling support dengan pengusaha-pengusaha, beliau berdua pengusaha ini. Saya kira itu kami yang berdiskusi, Anda yang menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.